Pernah nggak kalian mikir, kenapa sih agama yang seharusnya ngebawa kedamaian justru ngelahirin banyak kebencian? Orang yang paling rajin ibadah justru jadi yang paling seneng ngehakimin. Rumah ibadah yang semestinya jadi tempat aman, kadang justru menjadi panggung untuk menebar ketakutan. Dan kenapa mereka yang berbicara paling keras atas nama Tuhan justru jadi yang paling tidak punya ruang untuk mendengarkan? Dunia sekarang bergerak begitu cepat, kita lebih suka suara yang nyaring daripada suara yang tenang, lebih tertarik pada yang viral ketimbang yang bijak. Dalam ruang-ruang digital hari ini, siapa yang bisa berbicara paling keras, dialah yang dianggap paling benar. Maka muncullah fenomena agama dijadikan konten, dakwah dijadikan brand, dan iman dijadikan bahan jualan. Lalu, di tengah hiruk-pikuk itu, suara yang pelan dan penuh kasih kalah oleh seruan yang memekakan telinga. Ajaran yang penuh kelembutan kalah pamor dibandingkan seruan penuh amarah. Dalam suasana seperti itu, tidak ada lagi ruang untuk mendengarkan, hanya ada ruang untuk saling berebut bicara. Masyarakat pun perlahan ikut terbawa. Mereka mulai menilai kebenaran bukan dari esensi, tetapi dari intensitas. Semakin sering muncul, semakin dianggap suci, semakin lantang, semakin dipercaya. Padahal kebenaran sejati tak butuh panggung, ia cukup hidup di hati yang tenang. Inilah keresahan yang diam-diam menghuni benak banyak orang. Kita mulai kehilangan rasa damai saat beragama. Ibadah jadi rutinitas, bukan penghayatan. Ceramah jadi hiburan, bukan pencerahan. Yang berbeda bukan lagi sahabat dalam pencarian, tetapi ancaman dalam pertahanan. Dan ini bukan lagi sekedar isu ideologis, ini persoalan sosial, budaya, bahkan psikologis. Ketika agama kehilangan wajah kasihnya, ia akan berubah menjadi alat pembeda, bukan pemersatu lagi. Ia akan menciptakan jarak, bukan jembatan. Maka jangan heran jika akhirnya agama yang seharusnya menenangkan justru membuat banyak orang gelisah, karena yang dihadirkan bukan lagi Tuhan yang penuh rahmat, tetapi sistem keimanan yang penuh tuntutan dan penghakiman. Apa sih yang membuat itu semua terjadi? Jawabannya satu, yaitu fanatisme. Sikap berlebihan terhadap satu keyakinan hingga menutup ruang berpikir berdialog, bahkan berempati. Dalam konteks agama, fanatisme muncul ketika seseorang tidak lagi menjadikan agama sebagai jalan spiritualitas, melainkan sebagai identitas eksklusif yang harus dipertahankan dengan segala cara. Ia muncul bukan dari pemahaman yang mendalam, tetapi rasa takut kehilangan pegangan, kehilangan kelompok, atau bahkan kehilangan status sebagai yang paling benar. Dalam sejarah, fanatisme seringkali menjadi penyebab dari konflik, bukan hanya antar agama, tetapi juga antar umat dalam satu agama. Ia bisa menjelma menjadi sikap intoleran, pemaksaan kehendak, dan bahkan kekerasan. Fanatisme menolak keragaman dan menjadikan perbedaan sebagai ancaman. Fanatisme seringkali memakai jubah agama, ia menyusup halus, menyamar sebagai iman. Tetapi ia tumbuh. Keresahan ini bukan sekedar teori. Kasus kekerasan atas nama agama terjadi hampir di setiap belahan dunia. Pengeboman di rumah ibadah, penolakan pembangunan tempat ibadah minoritas, ujaran kebencian media sosial yang dibungkus dalil suci, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, realitanya juga mencengangkan. Orang dianiaya karena beda tafsir, tempat ibadah dibakar, anak kecil diejek karena tidak beragama yang sama. Konten dakwah di media sosial berubah menjadi ajang caci maki, kritik kecil langsung dicap sesat, pertanyaan kecil langsung dikucilkan. Ruang diskusi berubah menjadi tempat saling melontar sumpah serapah. Berdasarkan laporan Setara Institut 2022, tercatat 175 peristiwa dengan 333 tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk 50 gangguan terhadap tempat ibadah, 9 kasus penodaan agama, dan 14 penolakan ceramah. Ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama bukan hanya soal undang-undang, tetapi soal cara pikir, ketakutan, intoleransi, dan fanatisme kolektif. Dan mungkin ini saat yang tepat untuk berhenti sejenak, bertanya dalam hati, apakah yang sedang kita jalani benar-benar agama atau hanya warisan sosial yang tak pernah kita pertanyakan. Karena beragama bukan hanya tentang mengulangi ritual, tetapi juga tentang menghidupkan kembali rasa. Fanatisme seringkali lahir ketika keyakinan tidak ditemani oleh kerendahan hati. Ia muncul saat seseorang merasa sudah cukup tahu, cukup suci, dan cukup benar. Tidak ada ruang untuk bertanya, tidak ada celah untuk berbeda. Padahal iman yang dewasa selalu bertumbuh. Ia tidak merasa selesai, justru semakin tinggi ilmunya, semakin lembut tutur dan sikapnya.
Jika mungkin Socrates masih hidup hari ini, ia mungkin bakalan menangis atau tertawa getir ngelihat apa yang kita lakukan atas nama iman. Mungkin ia bakalan ngomong, iman yang sejati bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling sabar mendengar, yang paling siap untuk diam ketika hati sesama sedang bicara. Fanatisme, sayangnya ngebuat seseorang jadi anti diskusi. Ia menolak dialog, menutup telinga dan hanya ingin didengar. Dalam ruang itu, kebenaran bukan lagi sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang dipaksakan. Kita butuh lebih dari sekedar hafalan, kita butuh perasaan, karena iman bukan hanya soal isi kepala, tetapi juga isi hati. Dan disinilah letak persoalan kita hari ini. Ketika hati mulai terasing dari agamanya sendiri, kita mungkin hafal ayat, fasih dalam istilah, tetapi kehilangan getaran cinta yang seharusnya menyertai setiap ajaran. Agama bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana ia menghidupi sisi manusia yang paling dalam. Agama lahir dari cinta, ia tumbuh dari harapan akan kedamaian, pengakuan atas keberagaman dan keyakinan bahwa setiap manusia berhak untuk merasa dicintai oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Namun sayangnya, dalam perjalanan sejarahnya, cinta itu seringkali perlahan terkikis. Ia tidak hilang begitu saja, tapi ditumpuk oleh kepentingan, ditutupi oleh politik, dan ditekan oleh identitas kelompok yang kian mengeras. Yang semula menjadi jalan pembebasan, berubah menjadi alat penguasaan. Kita hidup di zaman di mana menyebut kasih jauh lebih mudah daripada menjalaninya. Kita terbiasa mengutip ayat-ayat cinta, tetapi belum tentu siap menyalaminya dengan bentuk tindakan. Kita mudah menyebut kata kasih, tapi sulit menjalankannya kepada yang berbeda. Mudah berkata rahmatan lil ngalamin, tapi sulit menyapa tetangga yang beda keyakinan. Nabi-nabi membawa pesan cinta bukan hanya kepada pengikutnya, tetapi kepada seluruh makhluk. Tapi hari ini, banyak yang mengaku pengikutnya justru menyebarkan rasa takut. Tuhan yang pengasih berubah jadi Tuhan yang murka, bukan karena sifatnya berubah, tapi karena cara kita mengenalnya dikuasai oleh rasa takut, bukan kasih. Ketika agama dijadikan identitas kelompok, batas antara ajaran dan ego mulai kabur. Kita lebih takut keluar dari pakem golongan daripada menyakiti sesama. Yang berbeda dikucilkan, yang bertanya dianggap sesat. Padahal dalam sejarah agama justru para penanya adalah para pencari sejati. Jika Al-Ghazali mungkin berbicara hari ini, ia akan mengingatkan pada kita. Agama bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dihayati. Yang keras bukanlah iman, tetapi ego. Banyak yang menyembah simbol, tetapi lupa menyembah makna. Dogma dijaga mati-matian, tapi cinta dibiarkan mati perlahan. Jika cinta hilang dari agama, maka agama akan kehilangan jiwanya. Dan jika agama kehilangan jiwanya, maka kita pun kehilangan arah. Dan disinilah kita melihat bagaimana arah keberagaman perlahan melenceng dari tujuan awalnya. Ketika ritual lebih penting dari rasa dan aturan lebih penting dari empati, maka yang kita praktikan bukan lagi ajaran Tuhan, melainkan aturan yang ditakuti dan diwarisi tanpa dipahami. Dogma menjadi semacam pagar tinggi, bukan untuk menjaga taman kasih, tetapi untuk mengusir siapapun yang tak seragam. Dalam kondisi ini, mudah bagi rasa takut untuk menyusup dan bersembunyi di balik kata iman. Ketakutan akan salah, ketakutan akan berbeda, ketakutan akan kehilangan tempat dalam kelompok yang merasa paling benar. Semua itu menjadi bahan bakar bagi fanatisme yang tumbuh diam-diam, namun pasti. Dan saat itulah, fanatisme tak lagi tampak berbahaya karena ia diselimuti jubah kesucian. Fanatisme adalah bentuk lain dari rasa takut. Takut salah, takut berbeda, takut kehilangan tempat di kelompok. Tapi karena rasa takut tidak pernah nyaman untuk diakui, ia lalu dibungkus dengan dalil, dibenarkan dengan slogan keimanan, dan didukung oleh komunitas yang sama-sama tidak ingin bertanya. Ini bukan lagi tentang mencari kebenaran, tetapi tentang menjaga zona nyaman bernama kelompok benar. Dalam ruang sosial keagamaan seperti itu, fanatisme tumbuh subur karena diberi panggung dan sorotan. Setiap kata-kata keras dianggap keberanian, setiap amarah dibungkus dengan nama ketegasan. Padahal, banyak dari itu hanyalah ketakutan yang disamarkan. Takut akan dunia yang berubah, takut akan kebenaran yang mungkin berbeda, dan takut akan kehilangan kuasa atas makna. Orang yang fanatik seringkali bukan karena mereka terlalu percaya pada Tuhan, tapi karena mereka terlalu takut kehilangan gambaran Tuhan yang sudah dibentuk sejak kecil. Mereka tidak sedang mempertahankan kebenaran sejati, tapi mereka mempertahankan narasi yang memberi mereka rasa aman. Dan di titik ini, fanatisme menjadi bahaya. Bahaya yang tidak terlihat,
Ia merasuk ke dalam hati yang takut, lalu menjadikannya keras. Ia mengambil alih ajaran tentang kasih, lalu mengubahnya menjadi ajaran tentang kepatuhan mutlak. Semua yang berbeda bukan lagi saudara dalam pencarian, tapi musuh dalam perlawanan. Padahal, iman yang sejati justru tumbuh dari keberanian, berani bertanya, berani berubah, berani mencintai yang tak sama. Karena itulah, mencintai Tuhan bukan berarti membenci ciptaannya, dan mencintai agama bukan karena menutup telinga dari mereka yang ingin mencari dengan cara yang berbeda. Ketika seseorang mencintai karena perintah, ia bisa kehilangan nurani. Tetapi ketika seseorang mencintai karena kesadaran, ia akan melihat dengan utuh. Agama yang dewasa bukan yang selalu ingin menang debat, tetapi yang ingin menang dalam memahami sesama. Spiritualitas sejati membuat kita lebih bijak, bukan lebih bising. Ia membentuk karakter, bukan sekedar citra. Ia menumbuhkan empati, bukan arogansi. Agama tidak sedang mencari pengikut paling keras, melainkan pencari yang paling jujur. Sebagai penutup, kita akan ambil garis besarnya. Fanatisme tumbuh dari ketakutan, maka satu-satunya obat adalah keberanian. Keberanian untuk menjadi manusia yang utuh, bukan manusia yang merasa paling tahu tentang Tuhan, tapi yang bersedia terus mencarinya dalam kasih, dalam sabar, dan dalam empati. Karena sejatinya, beragama adalah perjalanan pulang, dan setiap perjalanan pulang tidak perlu kompetisi, hanya perlu arah yang jelas dan niat yang jujur. Fanatisme mungkin menawarkan jalan pintas yang penuh sorak-sorai, tapi spiritualitas sejati memilih jalan sunyi yang menumbuhkan hati. Kita hidup di zaman di mana kata-kata tentang cinta, Tuhan bisa viral, tapi perbuatan cinta itu sendiri mungkin langka. Maka, jika kita ingin menghidupkan kembali agama, kita harus memulainya dari hal-hal yang paling sederhana, keikhlasan untuk mendengarkan, keberanian untuk bertanya, dan kerendahan hati untuk berubah. Fanatisme tidak akan pernah membawa kedamaian. Ia mungkin membuat kita merasa aman, tapi hanya sementara, karena perlindungan yang lahir dari rasa benci, cepat atau lambat akan menggerogoti diri kita. Agama pada dasarnya adalah jalan pulang, bukan jalan untuk membuktikan siapa yang paling benar, tapi jalan untuk menemukan kembali cinta, akal sehat, dan kemanusiaan. Jangan takut bertanya, jangan takut berbeda, karena Tuhan tidak selemah itu sampai perlu dibela dengan makian dan kekerasan. Ia maha kuat, tapi juga maha lembut. Dan yang paling menyedihkan dari fanatisme adalah ketika seseorang rela kehilangan kasih demi mempertahankan wajah yang kelihatan soleh. Kesimpulannya, fanatisme bukanlah iman. Iman tanpa kasih hanyalah kekosongan, dan agama seharusnya memanusiakan manusia. Cukup sudah agama dijadikan alasan untuk membenci. Saatnya kita kembali ke inti ajarannya, yaitu kasih, belas asih, dan kejujuran hati. Peluklah iman yang membuatmu lebih hangat kepada sesama, bukan yang membuatmu curiga pada semua yang berbeda. Karena Tuhan tidak hadir dalam teriakan amarah, tapi dalam diam yang penuh cinta. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam diri kamu, jangan diam, bagikan, diskusikan, atau cukup renungkan dalam hati. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari satu kesadaran kecil, bahwa Tuhan tidak sedang menilai siapa yang paling keras membelanya, tetapi siapa yang paling tulus menjalani cintanya. Noxlara pamit, dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.